Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Sosiologi Keluarga. Selama 14 kali pertemuan kita sudah membahas, mendiskusikan bagaimana konsep keluarga, lalu apa itu keluarga, unsur-unsur dan fungsi keluarga. Lalu kita juga sudah berdiskusi bagaimana membangun keluarga yang harmonis, rumah tangga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan harapan kita semuanya, bagaimana membangun hubungan antara suami istri, kemudian hubungan antara keluarga inti dan keluarga besar itu terjalin dengan baik. Kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa hal ini dibahas? Karena hal ini banyak yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ini adalah fenomena sosial, di mana diharapkan nanti semua mahasiswa bisa menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum yang memang ada di masyarakat dan harus ditaati oleh kita sebagai warga negara yang baik. Lalu nanti diharapkan mahasiswa bisa menganalisis bagaimana masalah kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga itu? Banyak sekali terjadi di masyarakat. Apakah KDRT itu hanya terjadi antara suami dan istri? Tentu saja bukan. Kekerasan dalam rumah tangga ini adalah bukan hanya perselisihan antara suami dan istri saja. Kita lihat dulu bagaimana dalam definisi KDRT. Menurut Komnas Perempuan, bahwa kekerasan itu adalah segala tindakan yang memang mengakibatkan kesakitan yang meliputi aspek fisik, mental, ekonomi, seksual. Lalu dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, di mana kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat apa? Menimbulkan kesengsaraan, baik itu secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga. Nah, bagaimana dengan ancaman? Atau bagaimana dengan pemaksaan perampasan? Nah, ini juga termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini kenapa masih terjadi di lingkungan masyarakat kita? Apakah memang masyarakat belum memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat? Setiap orang memiliki nilai atau pandangan masing-masing ya. Pandangan baik, pandangan buruk itu tergantung kepada sudut pandang pemikiran kita masing-masing. Namun pada kerangka KDRT ini, seperti tadi yang sudah disebutkan, bahwa KDRT itu adalah segala perbuatan yang memang menimbulkan kesakitan, kesengsaraan, baik itu secara fisik ataupun secara psikologis. Nah, biasanya KDRT ini timbul akibat cara pandang yang berbeda atau yang memang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang. Gender itu sendiri adalah sifat yang melekat pada laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjutin lagi mengenai gender ini. KDRT bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa istri, suami, anak-anak, orang tua, nenek, kakek, atau asisten rumah tangga, siapapun yang ada di dalam rumah tersebut. Jika mendapatkan perlakuan yang tidak enak, ada perlakuan fisik yang memang kasar, ada ucapan yang memang kasar, itu termasuk ke dalam KDRT. Komnas Perempuan pada tahun 2021 sudah menerima laporan mengenai KDRT sebanyak kurang lebih 2.527 kasus selama tahun 2021 ini. Apa saja sih jenis-jenis KDRT itu? Yang pertama, jenis KDRT itu bisa saja yaitu kekerasan fisik. Apa yang maksud dengan kekerasan fisik?
segala tindakan atau perbuatan yang memang menyebabkan melukai terhadap seseorang. Misalnya bisa seseorang itu mengakibatkan adanya bekas luka di dalam tubuhnya, ataupun tanpa bekas luka tetapi memang itu sakit gitu ya. Misalnya cubitan, memukul, kemudian membantingkan benda terhadap orang tersebut, itu termasuk ke dalam kekerasan fisik. Kemudian yang kedua yaitu kekerasan mental ataupun kekerasan psikologis. Yang termasuk ke dalam kekerasan psikologis ini adalah di mana seseorang melakukan perbuatan yang tidak enak, menyebabkan seseorang itu tertekan secara psikologis atau membuat dirinya stres. Bahkan ketika seseorang mendapatkan perlakuan kekerasan psikologis ini bisa mengakibatkan traumatik berkepanjangan. Misalnya apa? Misalnya ada keluar kata-kata yang menyakitkan dari pasangan kita, atau dari anak kita, atau kita sebagai orang tua terhadap anak. Lalu misalnya bentakan, penghinaan, ancaman, itu termasuk ke dalam kekerasan psikologis. Lalu kekerasan yang ketiga adalah yaitu kekerasan ekonomi. Misalnya terjadi penelantaran secara ekonomi, suami tidak menafkahi istri, atau kita sebagai orang tua menelantarkan anak, tidak memberikan nafkah, bahkan anak tersebut dituntut oleh orang tua bekerja atau mempekerjakan anak. Anak ini adalah usia 0 sampai 18 tahun. Baik, yang selanjutnya itu yang keempat, kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini adalah misalnya terjadi pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang terjadi misalnya pada hubungan suami istri ya. Terjadi pemaksaan pada saat salah satu baik istri atau suami ketika sakit, apabila tidak atau belum mampu melayani pasangannya, kita tidak boleh memaksakan. Karena ketika menjalani hubungan suami istri, melayani suami atau melayani istri sebaliknya, itu harus kitanya sehat. Apabila kitanya sakit lalu dipaksakan, ini akan berakibat juga terhadap kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adanya pemerkosaan, pemukulan atau penghinaan lain terhadap seksualitas perempuan. Nah, kenapa sih masih terjadi banyak kasus KDRT yang dialami? Bahkan barangkali oleh korban yang merasakan tidak bisa mengungkapkan secara verbal. Ada yang tahu apa saja faktor-faktor penyebab KDRT? Faktor penyebab KDRT salah satunya adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Apa yang maksud dengan ketimpangan? Ini dikaitkan dengan peran gender. Biasanya terjadi perempuan itu sebagai subordinasi atau peran kedua. Pada saat cara pandang ini dipegang oleh salah satu pasangan, misalnya suaminya, pada saat seorang istri meminta bantuan untuk dalam pekerjaan di rumah tangga atau lingkungan domestik, ini akan menyebabkan terjadinya pertengkaran. Nah, apabila sudah terjadi pertengkaran, sifatnya manusia, emosinya bisa tinggi, di saat itu bisa terjadi kekerasan. Lalu yang kedua, adanya ketergantungan istri secara penuh kepada suami. Nah, di sini kita sebagai perempuan memang harus memiliki peran juga. Misalnya, kenapa tidak kita kalau misalkan mampu membantu pemenuhan ekonomi apabila terjadi perceraian, atau misalnya suatu saat pasangan kita dipanggil oleh sang kholik, kalau kita tidak bisa berdiri sendiri, kita selalu tergantung kepada suami, bagaimana kita akan melanjutkan hidup. Nah, pada saat suami tidak bisa memenuhi kebutuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada suami. Ini juga yang menjadi bibit-bibit pertengkaran di dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, biasanya adanya pengabaian oleh masyarakat, yaitu memahami kodrat
itu salah menafsirkan, di mana di masyarakat yang dikonstruksi secara sosial bahwa pekerjaan rumah tangga atau di lingkungan domestik ini harus diselesaikan nih oleh perempuan atau seorang istri. Padahal pekerjaan rumah tangga itu tidak mengenal namanya jenis kelamin. Yang namanya pekerjaan rumah tangga, siapapun yang sempat atau yang bisa, ayo kita lakukan sama-sama. Kenapa tidak suami membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah? Misalnya mencuci piring, mencuci baju, atau sebaliknya. Ketika suaminya memang sibuk, seorang istri berperan untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang istrinya yang bekerja, sedangkan suaminya belum mendapatkan kesempatan untuk mencari nafkah? Berarti di sini ada pergantian peran. Kenapa tidak? Kalau misalkan seorang istri sekarang yang mencari nafkah, ya berarti suaminya dong yang menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah tangganya. Lalu yang keempat, yaitu ada mitos tentang KDRT. Mitos ini adalah merupakan cerita satu kebudayaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran pada masa lalu, yang dipercaya oleh masyarakat dijadikan rujukan. Pada akhirnya, mitos memujukkan korban dalam kasus kekerasan. Nah, mitos seringkali dipegang nilai-nilainya oleh sebagian masyarakat yang memang belum memahami konsep tentang bagaimana peran relasi antara suami dan istri. Misalnya pada mitos ini, ketika misalkan kita sudah berumah tangga, seorang istri itu harus patuh terhadap suami. Memang betul kita harus patuh terhadap suami, tetapi bagaimana kalau misalkan dalam kondisi suaminya tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam, atau mungkin sebaliknya, tidak memenuhi syariat-syariat Islam. Nah, makanya di dalam kehidupan rumah tangga ini ada relasi yang memang seimbang antara suami dan istri, saling menghargai satu sama lain. Ayo kita membangun keharmonisan di dalam rumah tangga. Tidak ada yang lebih, ya, tidak ada yang lebih. Saya ini yang lebih power di dalam rumah tangga. Tidak, kita saling ketersalingan di dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, sebetulnya ini sudah ada payung hukumnya. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk menampung hal khusus berkaitan dengan KDRT. Lalu ada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiganya ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 1. Kemudian Undang-Undang PKDRT ditujukan kepada seluruh anggota keluarga, tetapi pada khususnya perempuan, sebab berdasar fakta perempuan itu lebih banyak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Baik, teman-teman mahasiswa, nanti kalian bisa membaca lebih banyak kembali bagaimana mengenai kasus kekerasan di dalam rumah tangga itu, atau ingin memahami apa saja sih yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, di sini ada daftar pustakanya. Selain ini juga kalian bisa nanti buka di dalam media, ada jurnal atau artikel yang memang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan nanti dengan adanya mata kuliah ini, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, nanti ini menjadi bekal kalian satu saat apabila hidup ya dengan seseorang. Kita menginginkan menjadi keluarga yang harmonis, membangun keluarga yang memang sakinah mawaddah warahmah. Nah, baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir perkuliahan ini ada salah-salah kata dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.